Shalom, mempelai-mempelainya Kristus. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dan kita akan mendengar apa yang Tuhan pesankan selama beberapa hari ini. Kita akan baca terlebih dahulu dari Roma 13 ayat 4, kemudian di ayatnya yang lain juga. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Hamba Allah untuk kebaikan, ya. Jadi hamba Allah untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan daripada seluruh pemerintahannya, ya. Kebaikan untuk bangsanya, kebaikan untuk negerinya. Itulah gunanya hamba Allah di dalam pemerintahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, kepada bangsanya. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Jadi setiap orang yang berbuat jahat itu harus takut kepada pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah yang diangkat oleh Allah, oleh Tuhan semesta, itu adalah pemerintah yang memegang keadilan, memegang pedang sebagai tanda perjuangan, ya, bagi rakyatnya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Nah, itulah tugas pemerintah. Membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Itulah tugas hamba Allah di dalam pemerintahan. Juga di ayat 3 yang sebelumnya dikatakan, jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah. Tapi kalau jika dia berbuat jahat, maka dia harus takut. Ayat selanjutnya juga dikatakan, sebab itu kita perlu untuk menaklukkan diri. Jadi kita ini harus taat, kita harus patuh kepada pemerintah. Karena bukan saja karena kita takut kepada Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Jadi suara hati kita itu adalah nurani yang berbicara. Nurani yang telah diberikan oleh Allah. Sebuah hukum yang menjaga supaya manusia itu hidup di dalam keteraturan, kedamaian, ya, hidup di dalam keseimbangan. Itulah suara hati yang sudah Tuhan tuliskan hukum itu di dalam hati kita masing-masing. Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus, ya, mereka yang mengurus pajak adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi orang di dalam pemerintahan disebut sebagai pelayan-pelayan Allah. Mereka lah yang mengurus pajak, ya, bukan pemilik pajaknya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi kita dituntut untuk adil. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, ya, kita rakyat harus memberikan pajak kepada pemerintah. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Ketika kita ke sebuah negara lain, kita juga perlu membayar cukai. Nah, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Nah, ini artinya adalah orang yang melakukan keadilan, ya, orang-orang yang duduk di dalam kursi-kursi pengadilan. Nah, hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Artinya orang-orang yang memang di dalam pemerintahan atau di dalam sebuah organisasi ini terbukti baik, ya, terbukti punya performa yang menguntungkan, baik di dalam pemerintahan maupun sekuler, ya, maupun di dalam sebuah organisasi. Jadi kita bisa membedakan apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang tertentu, ya, kepada pemungut pajak, kepada pemungut cukai, kepada orang yang harus kita segani, dan kepada orang yang kita harus hormati. Kita harus mengerti prinsip-prinsip dasar kita bagaimana hidup di dalam sebuah tatanan, di dalam sebuah masyarakat yang bersosial, di dalam sebuah hubungan antar sesama. Kita harus mengerti hal-hal ini. Nah, terus dikatakan ayat yang selanjutnya, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi kita ini tidak boleh berhutang. Di sini artinya adalah ada hak dan ada kewajiban. Ada timbal balik, ada pertukaran yang seimbang, yang saling menguntungkan antara rakyat dan pemerintahan.
Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi di dalam hukum pemerintahan pun ya, di dalam sebuah hukum kenegaraan itu dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih itu adalah dasar dari segala hukum, yaitu adalah mengasihi sesama, saling menghormati, saling menghargai, saling membangun, saling menguntungkan. Itulah hubungan-hubungan antar sesama di dalam sebuah masyarakat yang akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan, ya, kekuatan di dalam perekonomian maupun di dalam pertahanan. Itulah hubungan yang harus ada dan terjaga di dalam sebuah negara. Di ayat 9 dikatakan, karena firman berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu 10 perintah Allah yang ditulis Musa, yang diperintahkan langsung oleh Tuhan di atas Gunung Sinai. Jadi, kasihi sesama manusia adalah sebuah perintah langsung daripada, dan yang ditulis oleh Allah sendiri dengan jarinya, supaya dan itu menjadi sebuah hukum dasar di seluruh alam semesta. Ya, dari 10 perintah Allah ini menjadi sebuah hukum yang berkembang menjadi hukum Taurat. Lalu hukum Taurat ini diadopsi oleh bangsa-bangsa lain, di mana ketika Israel ditawan, dijajah, membawa hukum ini kepada bangsa-bangsa lain dan diadopsi oleh bangsa-bangsa tersebut, ya, dijadikan dasar daripada undang-undang negara bangsa-bangsa lain. Jadi dasar dari hukum di seluruh bumi, ya, itu berasal dari 10 perintah Allah, kemudian berkembang menjadi hukum Taurat, kemudian itu berkembang lagi menjadi undang-undang sesuai kebutuhan daripada setiap bangsa-bangsa itu sendiri. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi Tuhan memerintahkan kita sebagai anak-anaknya yang duduk di dalam pemerintahan, yang disebut sebagai hamba-hamba Allah, itu menggunakan senjata terang. Artinya adalah, senjata terang ini adalah bersih, dia transparan, ya, dia berkeadilan, dia melakukan kebenaran. Itulah terang, tidak ada yang ditutupi, semuanya bisa terlihat. Ya, itulah artinya senjata terang. Seperti juga dikatakan pedang yang disandang oleh pemerintah itu untuk melakukan kebaikan, untuk membela hak-hak orang lemah, untuk melakukan tindakan kepada orang-orang yang berbuat jahat, ya. Terus selanjutnya dikatakan, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi orang yang dipercaya sebagai pengurus di dalam pemerintahannya sebuah negara, ya, bermasyarakat, itu dikatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan kedagingannya. Jadi dia tidak punya lagi keinginan-keinginan bagi dirinya sendiri. Itulah hamba-hamba Allah. Itulah hamba-hamba yang diutus untuk menjadi pengurus-pengurus daripada uang-uang rakyat. Jadi kalau ada orang yang timbal balik daripada semua yang dikatakan oleh firman ini, ya, dia melakukan semena-mena, dia melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain, kepada rakyatnya sendiri, ya. Dan dia bukan bersenjata terang, tetapi semua yang dilakukannya itu ditutupi, tidak ada kejelasan, tidak ada transparansi, diburamkan, tidak ada kejelasan. Maka itu bukan hamba-hamba Allah yang dipercaya untuk mengurus rakyatnya. Itu bukan standar yang Tuhan mau, itu bukan standar yang dilakukan di dalam pemerintahan sebuah bangsa dan negara. Lalu di Amsal 13 ayat 15 dan 21. Akal budi yang baik mendatangkan karunia. Jadi akal budi itu bisa menjadi sumber, ya, yang mendatangkan karunia.
Tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Nah, jadi kalau ditimbal balikkan begitu dari firman ini, berarti pengkhianat ini orang-orang yang tidak punya akal budi, tidak bisa berpikir. Sehingga apa yang dia perbuat itu akan mencelakakan diri sendiri. Lanjut di ayat 21, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin. Pada tanggal 28 kemarin, beberapa hari yang lalu, ketika saya berdoa, saya melihat Tuhan menunjukkan saya sebuah tempat yang sangat hancur ya. Kota yang hancur, dan bagaimana para suami, para pria ini tidak peduli sama sekali. Mereka menjual anak dan istrinya hanya untuk suatu kebanggaan yang salah. Dan bagaimana wanita-wanita di sana akhirnya harus diburu, ya, dimanfaatkan, diperas habis-habisan, atau anaknya akan disandera. Nah, jadi banyak sekali anak-anak yang akhirnya harus keluar daripada kota mereka, wilayah mereka, tanpa didampingin orang tua, padahal anak-anak mereka masih sangat kecil. Nah, ketika saya ditunjukkan hal itu, saya juga melihat masyarakat di situ kotanya hancur, hidup berantakan, bahkan mereka tidur pun mereka harus mencari tempat-tempat persembunyian yang aman. Nah, masih ada pejabat-pejabat yang berfoya-foya. Nah, mereka memeras rakyatnya untuk kesenangan-kesenangan mereka sendiri. Hati Tuhan itu sangat sakit hati sekali. Tuhan itu sangat marah sekali dengan apa yang sedang terjadi di sana. Dan saya bertanya-tanya dalam hati saya berdoa untuk Indonesia, kenapa Tuhan memperlihatkan Ukraina? Dan Tuhan menjawab saya begini, apa yang sedang terjadi di sana adalah sebuah bencana, tragedi kemanusiaan yang dibuat oleh saudara sebangsanya. Pria-pria yang ditawarkan iming-iming untuk menjadi tentara dengan jabatan, posisi begini begitu, itulah mereka yang mengkhianati. Itulah mereka yang menyetor uang, ya, menjual anak dan istrinya, memeras, bahkan istri-istri itu harus menjebak keluarga-keluarga lain juga, atau tidak anaknya itu diancam. Dan ketika anak-anak kecil itu harus terpaksa ibunya relakan mereka meninggalkan kota itu, saya melihat bagaimana Tuhan itu sangat menangis melihat anak-anak kecil itu pergi tanpa orang tua, tanpa siapapun yang mendampingi mereka. Tuhan sangat bersedih. Dan Tuhan jelaskan itulah yang sedang juga terjadi di Indonesia. Banyak sekali pengkhianat-pengkhianat, oknum-oknum, mafia-mafia yang dengan sengaja menjual negeri ini, menghancurkan negeri ini dari dalam. Di tanggal 9 bulan 3 kemarin, ketika saya berdoa untuk pemerintahan, Tuhan tunjukkan sebuah kekuatan yang sangat besar, ya. Itu sedang mencekik, sedang melilit, sedang meremukkan pemerintahan Indonesia. Bahkan dia menyemprotkan bisa-bisa racun-racunnya yang mematikan untuk melumpuhkan Indonesia. Ular yang sangat besar ini itu sedang memainkan lidahnya yang bercabang dua ini di Indonesia. Saat itu saya melihat hal itu. 2 hari kemudian di tanggal 11 bulan 3, ketika saya bangun pagi-pagi, Roh Kudus itu langsung berbicara di telinga saya. Mr. JR, ya, yang sekarang di kursi pemerintahan, akan menjadi yang terkuat di PBB, dan dia akan menguntungkan, membela kepentingan asing habis-habisan. Dan ini akan menyebabkan Indonesia itu kemerosotan yang lebih parah, keruntuhan yang lebih parah.
Sejak 2 minggu yang lalu, luka saya itu yang sebelumnya itu sudah sembuh. Sekitar hampir ya 30 tahun lebih itu tidak pernah bekas luka itu bermasalah. Jadi benar-benar tidak ada apapun di kejadian apapun di sekitar luka itu. Tapi tiba-tiba dia mulai basah dari dalam dan basahnya itu semakin semakin melebar. Tadinya saya pikir tidak apa, mungkin dalam berapa hari dia akan hilang sendiri gitu. Ternyata luka ini semakin melebar dan semakin basah gitu. Airnya kalau kena air itu perihnya itu rasanya lumayan ya. Juga anak saya yang kecil itu karena dia belum tahu apa-apa, dia suka kadang iseng, dia jongkok di dekat saya terus dia korek luka itu. Dan itu waduh luar biasa sakitnya. Dan beberapa waktu yang lalu Tuhan juga katakan, luka yang kelihatannya sudah sembuh, kelihatannya udah ditutupin baik gitu. Dengan tiba-tiba tanpa gejala atau tanda-tanda apapun, tiba-tiba hal itu mau ditimbulkan kembali di bangsa kita. Luka yang saya alami ini butuh penyembuhan bertahun-tahun waktu saya masih kecil. Dan ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, itu mengingatkan saya bahwasanya kesembuhan, pemulihan dari luka yang akan dihasilkan lagi oleh perbuatan-perbuatan oknum-oknum pengkhianat ini, mafia-mafia ini juga akan menjadi sebuah luka yang butuh bertahun-tahun lagi untuk sembuh. Itulah yang Tuhan katakan. Karenanya Tuhan begitu sakit hati, begitu marah, begitu sedih ya, melihat apa yang sedang oknum-oknum ini rancangkan bagi negeri ini. Dan juga Tuhan menunjukkan banyak orang-orang di negeri ini itu sedang mengalami, ditutupi oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran, ya, roh kecemasan, roh kebingungan. Dan Tuhan katakan itu adalah roh yang membodohi kita, roh yang menindas kita. Kita harus memberontak, melepaskan diri kita dari roh-roh jahat yang menguasai kita ini. Itu sedang dilancarkan oleh si jahat ini. Tuhan mau kita merdeka dari semua rasa penindasan itu, semua rasa ketakutan itu. Tuhan bilang merdekakan dirimu, bebaskan dirimu, bangkitkan dirimu, lepaskan dari semua belenggu-belenggu itu. Jadi waktu 28 pagi Tuhan menunjukkan tentang Ukraina. 29 Tuhan menunjukkan bagaimana roh yang membelenggu banyak sekali orang-orang. Lalu minggu paginya Tuhan menunjukkan saya beberapa orang yang sedang merawat orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit, dibungkus luka-lukanya. Akhirnya saya mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan tidak mau kita diam. Tuhan mau kita berani untuk berbuat baik, untuk dilihat semua orang bahwasanya kita ini peduli kepada bangsa kita. Pergilah mengunjungi yang sakit. Hiburlah mereka yang terluka. Kunjungilah mereka yang di dalam tahanan. Badutlah luka-luka mereka. Berilah mereka apa yang bisa kita berikan. Dan Tuhan juga berkata, pergilah ke tempat-tempat di mana tempat itu butuh doa, butuh perlindungan Tuhan, butuh malaikat Tuhan. Kita mengangkat tangan di sana, di daerah-daerah tersebut. Banyak sekali orang yang sedang terperangkap di dalam ketakutan. Dan Tuhan mau kita bergerak. Kemudian di tempat-tempat yang telah dijarah, dibakar, dirusak, Tuhan mau kita mengangkat tangan, memberkati tempat-tempat itu. Dan Tuhan akan kembalikan apa yang menjadi hak mereka, orang-orang yang tidak bersalah ini. Baik pemiliknya, baik penyewanya, Tuhan akan gantikan semua. Ketika kita turun dan memberkati tempat-tempat itu. Kita berduka bersama mereka yang berduka. Kita sepenanggungan dengan mereka yang sedang di dalam derita. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita akan menyalurkan kuasa Allah, kita akan menyalurkan mujizat Allah, kita akan memulihkan banyak sekali keluarga, dan kita akan menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran-pelanggaran ketika kita berdoa bagi mereka. Mereka akan mendengar, mereka akan melihat bagaimana kasih Kristus itu menjadi nyata. Ketika kita tidak melakukan apapun, maka negeri ini akan sulit untuk berubah. Karena terang Tuhan itu tidak bisa bekerja, kuasa Tuhan itu tidak bisa bekerja. Dan Tuhan juga ingatkan ketika apa yang terjadi di Ukraina, itu bukan hanya apa yang kita lihat sedang terjadi di Indonesia, tetapi ada sebuah agenda yang jauh lebih besar di balik ini semua. Ketika Mr. GR ini, ya, ketika dia akan duduk di dalam PBB, maka Indonesia ini sudah diserahkan kepada pihak asing. Selain dari agenda yang memang telah disusun oleh pengkhianat bangsa sendiri untuk merubah fondasi undang-undang kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu semua akan disingkirkan dan dirubah dengan agenda yang mereka telah susun selama ini. Saat itu kondisi bangsa ini tidak akan beda jauh dengan negara-negara yang dikuasai oleh teroris. Tuhan mengajar kita untuk melihat bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Sedangkan bangsa kita sendiri itu dengan sengaja sejarah itu diburamkan, dibutakan, bahkan sebagian itu dihapus. Apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan, para pejuang, para pendiri daripada negeri itu tidak pernah lagi diajarkan, sangat jarang terdengar. Bahkan kita tidak mengerti apa bunyi daripada undang-undang tahun 1945 itu yang dirintis oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini. Tuhan katakan, bangsa ini, ya, perusak daripada bangsa ini, terlalu banyak hutang darah. Mereka dengan sengaja membutakan, memburamkan generasi ini dan anak-anak kita, supaya mempermudah mereka mencapai keinginan mereka. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya, perlahan-lahan berjalan menuju kehancuran. Seperti seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, tanpa kita mengerti identitas kita, kita menjadi bangsa yang gampang dihancur, gampang diprovokasi, gampang dikotak-kotakan, gampang untuk diadu domba. Itu semua adalah strategi yang mereka mainkan. Orang yang mengerti, orang yang punya akal yang sehat, ya, mereka pasti tahu, mereka akan mengerti kemana arah tujuan ini. Tetapi orang yang tidak tahu, tidak mengerti kemana arah tujuan ini, ketika sebuah sejarah diburamkan, mereka inilah yang sangat gampang dirusakkan, sangat gampang untuk terhasut. Karena itu pendidikan kebangsaan, pendidikan sejarah itu tidak boleh hilang. Itu harus terus berkumandang, itu harus terus diperdengarkan. Supaya ada jiwa-jiwa yang mengasihi, mencintai, membela kepentingan-kepentingan bangsanya. Dan apa yang sedang terjadi, dirancangkan di depan kita ini bukan sesuatu yang final, ya. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih besar lagi, selain daripada dikuasai oleh teroris dan para mafia yang berjubah agama, tetapi juga agenda dari elit global, di mana kita semua tahu bahwasannya mereka sedang memaksakan satu pemerintahan yang dikuasai oleh satu sistem. Dan karena itulah
Indonesia yang gampang dibeli, gampang disuap, itu menjadi sasaran yang sangat empuk. Berapapun utang yang kalian minta, itu sangat gampang diberikan. Karena akan sampai titiknya semua yang ada aset di Indonesia itu akan dipegang oleh mereka. Itulah yang sedang mereka incar. Begitu banyak yang menjepit bangsa kita. Mafia, koruptor, teroris, ya. Belum lagi kepentingan asing dan elit global. Semua itu mencekik bangsa kita. Karena itu kita harus sangat berdoa kata Tuhan. Banyak sekali kehancuran demi kehancuran yang dirancangkan bagi negeri ini. Dan yang paling mematikan itu adalah pengkhianatan dari dalam negeri kita sendiri, dari sesama anak bangsa kita sendiri. Kata Tuhan, kita tidak cukup hanya berdoa, tetapi buatlah sesuatu. Perbuatan terang itu biarlah nampak kepada semua orang dan mereka akan memuliakan Allah Bapa. Lakukanlah semuanya itu saat masih siang, jangan menunggu gelap. Jadilah terang di tengah kegelapan. Inilah waktunya kita harus menunjukkan fungsinya kita bagi orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Dan orang yang masih tetap berbuat curang, tetap berkhianat, seperti yang sedang terjadi di Ukraina. Mereka juga akan menerima imbas yang sama. Yang akan menderita itu adalah anak-anak mereka, keluarga mereka. Stop lakukan hal itu. Stop merugikan bangsamu. Stop mendatangkan kutuk bagi dirimu sendiri. Habakuk 2 ayat 9 sampai 12. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk rumahnya, untuk menempatkan sarangnya rumahnya di tempat yang tinggi. Artinya dia begitu menginginkan kemewahan, kesombongan, keangkuhan, dan berpikir kalau dia akan aman dari malapetaka. Tapi sebenarnya engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu sendiri. Ketika engkau berdosa terhadap dirimu sendiri. Ketika engkau berdosa, engkau curang, engkau sedang menempatkan seisi rumahmu itu di dalam celaka. Batu berseru dari tembok, balok menjawab dari rangka rumah. Lihatlah bagaimana bahkan tembok-tembok batu-batu itu melawan engkau. Tidak ada damai di dalam rumahmu. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Engkau celaka. Engkau mendirikan kota di atas darah. Darah orang-orang yang telah berkorban, berjuang bagi bangsa ini. Engkau sedang menginjak-injak darah para pahlawan, para pendiri, para pendahulu yang mati bagi bangsa ini. Dan celakalah orang yang meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Artinya walaupun engkau membangun begitu kuat, begitu hebat, tetapi di atas ketidakadilan semuanya akan sia-sia. Akan dihancurkan, akan dirobohkan, akan dipermalukan. Mari kita membungkus bangsa ini dengan doa, dengan puji-pujian, agar tembok Yeriko itu dirobohkan oleh Tuhan. Segala kekuatan musuh itu akan dilucuti. Kalau saudara mendengar dari kesaksian-kesaksian saya sebelumnya, saudara akan tahu bagaimana Tuhan tidak pernah henti-hentinya memanggil kita untuk bersiap di dalam sebuah peperangan yang besar. Inilah peperangan yang sedang kita hadapi. Dan kita tidak bisa mundur. Kita harus maju. Kita harus bertindak, kita harus bergerak. Kita harus menabur benih-benih itu. Dan racun-racun dari ular beludak itu yang disebarkan, disuntikkan. Kita juga harus menyebarkan anti racun itu bagi mereka. Itulah gunanya kita. Jangan berhenti berdoa, tetapi kita harus semakin intens dan semakin fokus di dalam doa kita. Terima kasih Bapa untuk setiap hikmat yang daripadamu, penyertaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu di seluruh bangsa ini. Beri kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan,
untuk peduli kepada bangsa ini. Dan kami diberi kekuatan untuk melakukan seperti yang Kau inginkan. Engkau tutup bungkus setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau bangkitkan iman kami menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang hidup, menjadi saksi yang berani, menjadi berkat di mana tempat kami berada. Bahkan kami boleh melakukan mujizat-mujizat dan kuasa Allah dinyatakan di dalam setiap kegerakan dan perbuatan yang Kau panggil untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, mempelai-mempelainya Kristus.